Iya. Cek. Oke, shalom semua. Iya. Tadi kalau ibu kecilkan ukuran pinggang ya bu ya. Saya mau kecilkan apa ya? Oke, tadi firmannya buat saya luar biasa Bapak Ibu, sangat memberkati. Tapi saya akan ingin bagikan dari sisi yang berbeda. Ya, saya hanya melengkapi aja Bu ya. Oke. Saya bukan hanya ibu aja yang berdoa, saya juga tanya Tuhan saya mau bicara apa gitu ya, ngomong apa gitu. Nah tapi tadi waktu saya sama anak saya, kita dua lagi masak, ya lagi dia saya masak, terus pertama buat saya, tiba-tiba beliau, papa saya juga, oh ya saya buatin buat dia gitu. Tapi saya nggak mau yang pedas, aduh buat lagi gitu ya. Tiba-tiba saya duduk dan saya renungkan lagi apa yang Tuhan mau sampaikan. Terus kemudian saya coba buka buku yang dikasih ke saya. Bukunya cukup lumayan tebal, tapi saya catat hanya 1 lembar. Gitu ya. Berkaitan dengan ini, mari kita buka di Keluaran 25 kalau tidak salah ya. Keluaran 25 ayat 31 sampai 40. Keluaran 25 ayat 31 sampai 40. Saya nggak akan lama Bapak Ibu. Boleh dibantu dimunculkan. Maaf hari ini saya nggak buat PPT-nya. Keluaran 25 ayat 31 sampai 40. Saya minta Kak Bosko boleh tolong bantu saya. Sorry saya catatnya tadi ada yang salah nih di sini. Ya. Oke, Keluaran 30, maaf. Keluaran 30 ayat. Oke, tetap itu aja. Nanti habis itu ayat ini kemudian sambung dengan Keluaran 30 ayat 7 sampai 8. Saya baca, haruslah engkau membuat kandil dari emas murni dan emas tempaan. Harus kandil itu dibuat, baik kakinya, batangnya, kelopak-kelopaknya dengan tombolnya dan kembang-kembangnya harus seiras dengan kandil itu. Kak Bosko boleh tolong kaki Dian? Ya, saya hanya ingin mau tunjukkan buat Bapak Ibu, ya. Kaki dianya tolong dibawa ke sini. Sama ada 1 anak, tolong ambil ada cawan itu. Iya, ada cawan emas boleh dibawa ke sini. Ya, saya baca ayat 8 juga, ambil Keluaran 30 ayat 7 sampai 8 saya bacakan. Di atasnya haruslah Harun, ini bicara tentang mezbah dupa. Ada mezbah itu ada 2, ada mezbah bakaran paling depan dan ada mezbah dupa itu dekat dengan tabut, tapi ada tirai yang membatasinya ya. Yang kaki Dian sebelah kanan saya, yang cawan sebelah kiri. Ya. Ayat yang 8 juga, apabila Harun memasang lampu-lampu itu, saya ulang lagi, di atasnya Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Yang saya mau sampaikan bukan hanya api yang harus tetap bernyala di mezbah korban bakaran, tapi Tuhan mau katakan di bagian ruang maha suci ini harus tetap dijaga. Bapak Ibu tahu yang namanya kaki Dian, ya kan? Kalau kita lihat kaki Dian, ini yang saya mau sebut dengan kaki Dian. Yang ini yang disebut dengan kaki Dian. Tetapi yang di atas ini, maaf, ada yang bisa saya lepas? 1, ada enggak? Contoh 1 aja. Yang ini yang disebut dengan pelita atau kandil emas. Ini
yang setiap hari imam harus membersihkan sumbunya. Kalau dia udah mulai habis, dibersihkan, diganti yang baru. Kemudian apinya tetap nyala. Waktu saya baca ini, saya bilang, iya ya. Saya berpikir bahwa kaki Dian yang ini menyangkut semuanya. Enggak. Tapi kaki Dian itu adalah sebuah wadah yang dipakai untuk menaruh kandil ini, emas ini, supaya tetap bernyala. Makanya Yesus berkata, kamu ini terang dunia. Kamu ini adalah terang. Terang itu tidak bisa ditaruh di bawah gentang ya, gantang apalah ya. Tapi harus ditaruh di kandil dalam terjemahan yang lama. Bapak Ibu, kandil ini kalau ditaruh di wadah yang ini, gentang ini, maaf, Bapak Ibu bisa lihat apinya? Saya mau tanya, Bapak Ibu bisa lihat apinya enggak? Gak akan pernah bisa. Tetapi kandil ini harus ditaruh di kaki Dian itu, supaya dia nyala, terangmu dilihat oleh banyak orang. Kadangkala kita berpikir udah cukup kaki Diannya aja. Bukan, kaki Diannya hanya wadah untuk menaruh kandil emas itu di atasnya, itu tetap bernyala. Waktu saya baca itu, saya bilang, iya. Kita kadang gak jaga itu. Bayangin kalau 7 ini, kandil ini saya pisahin. 1 di sana, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang akan terjadi? Gak akan ada pengaruh. Tapi kalau ini dikumpulkan, dia akan punya terang yang besar. Sebab itu Yesus berkata dalam Matius 5, itu harus ditaruh di tempat yang tinggi, di kandil itu, supaya terang ini bernyala. Dia gak cocok ditaruh di tempat gantang ini nih. Maka Ibu Meli, Ibu Grace, siapapun gak akan lihat api ini akan bernyala. Kecil lingkupnya. Kita ini lingkupnya terang dunia. Amin Bapak Ibu. Kita ini terang dunia. Yesus berkata, akulah terang dia, terang dunia. Waktu dia pulang, dia berangkat ke surga, dia balik dan dia berkata, Efesus 5:8, dan sekarang kamulah terang dunia itu. Kadang kita sembunyi. Makanya saya bilang, Bu, ayo Ibu maju. Aku bilang, Bu, Ibu silakan Ibu maju. Bukan saya mau kerjain Ibu, no. Tapi saya tahu semuanya harus bernyala. Api yang pertama memang di mezbah korban bakaran itu memang tetap bernyala. Tapi api yang di sini, yang dekat di dalam ruang Maha Kudus, ruang kudus dan sebagainya, harus juga tetap nyala. Bagaimana tetap bernyala? Yang pertama saya mau sampaikan, dia harus punya sumbu. Kalau di depan, di pelataran harus punya kayu bakar, ya, supaya tetap bernyala. Sumbu ini harus tetap diganti. Dibilang gini, pada waktu senja engkau bakar, pagi kita bersihkan. Saya mau tanya, berapa banyak yang tiap hari mungkin bangun pagi, nata kembali Tuhan, bersihkan lagi tuh, bersihkan supaya api ini tetap bernyala. Waktu saya baca itu saya bilang, iya, kenapa sepanjang hari ini kok kayak berat, capek dan sebagainya. Jangan-jangan sumbu kita udah mulai habis, udah gak ganti, hitam dan sebagainya, harus diganti. Yang berikutnya, waktu dia bakar, pasti ada yang menyala Bapak Ibu. Kalau dia bernyala, apa yang dibakar dari hidup kita pasti sakit. Sama yang di mezbah korban bakaran itu, nyala itu pasti sakit. Diomongin orang gak enak. Saya mau cerita, saya waktu kemarin ke Papua, saya khotbah di pinggir pasar. Tiba-tiba saudara saya lihat, saya langsung, dia natap mata dengan saya. Saya bilang, Tuhan, kalau saya khotbah di gereja enak pakai dasi, pakai jas AC. Di pasar memang AC, angin cepoi-cepoi, ya.
Tapi hari itu banyak orang di pasar. Saya bilang saya mau pakai masker. Ibu Melinda bilang, kamu mau menyamar ya? Saya bilang, Tuhan, saya malu. Ini kota kelahiran saya. Bayangin berapa ribu orang di kota ini datang ke pasar ini akan melihat saya di pasar Wosi. Dan hari itu saya bilang, oke, saya jalan. Saya nggak tahu saya punya mahasiswa yang lalu mereka pergi apa enggak. Tapi saya pergi, saya datang. Saya pakai topi. Topinya keren lagi. Dalam bahasa Inggris dulu berkata, turun ke jalan. Ke dalam bahasa Inggris saya nggak tahu bahasa Inggrisnya gimana, tapi di bahasa Inggris saya ngerti. Artinya harus turun ke jalan. Dan saya pakai topi itu. Tapi waktu saya nyanyi, sebelumnya saya belum nyanyi, saya dengar Jessica nyanyi. Wah, saya masih makin mobil. Saya cari alasan gimana saya datang supaya selesai itu khotbahnya. Dan tapi tidak bisa juga. Mau lari nggak bisa. Akhirnya saya datangi, saya bilang, Jess, tukar kita agak main gitar, nyanyi. Tiba-tiba Ibu Nita Joel berkata, ini Mega. Beliau, saya langsung angkat mic dan saya bilang, saudara-saudara di tengah pasar seperti ini ya, kita punya satu Tuhan. Itu Tuhan Yesus. Saya khotbah di tengah-tengah pasar, saya khotbah. Tiba-tiba muncullah saudara saya depan saya, gendong anak kecil, dan lihat saya gini. Saya pas buka gini dan saya natap matanya dan saya tunjuk, maka bertobatlah saudara. Berilah dirimu untuk didoakan, maka engkau akan alami kesembuhan. Hari itu saya rasa seperti bukan korban yang bawa, tak akan pernah aku bawa selain. Hari itu harga diri saya sedang dibawa. Seperti saya pakai dasi jas berdiri di tengah pasar, itu jatuh. Dan saya berkata, Tuhan, mari engkau yang sakit berdiri tempatmu, hanya angkat tangan. Bapak Ibu, saya cuma ngomong itu. Tahu apa yang terjadi? Di pasar itu ada yang sembuh. Tiba-tiba mama-mama datang berkata gini, Bapak pendeta. Dia kalau saya muda jadi anak pendeta. Saya tadi duduk sakit, diri sakit, terus Bapak ngapain? Dia gak ngapain, duduk. Tapi sekarang sudah bisa. Begini ya, siapa yang sembuhkan? Kayak KKR beneran, saya KKR hari itu. Siapa yang sembuh? Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Wow, pasarnya rame Bapak Ibu. Hari itu saya rasa urat malu saya udah putus. Singkat cerita, pas saya pulang saya bilang, ini Samuel dari mana? Ini Samuel ini kayak gini. Samuel yang ini biasanya di sini, di ruang yang ini, yang kudus itu ya, pakai dasi, pakai baju efod, semuanya. Tapi hari itu saya memilih seperti Yohanes, dia juga imam, tapi dia pakai baju bulu unta untuk turun ke jalan. Saya bilang, Tuhan, sama Bapak Ibu, pelita ini harus dilihat orang banyak. Harus dilihat orang banyak. Gak enak, dibakar itu gak enak, buat nyala. Kalau cuma taruh di gantang itu, cawan ini kecil itu, siapa yang dilihat? Mungkin ada apa, hewan apa yang lihat. Gak bisa. Kita ini terang dunia, harus dibersihkan. Terus yang berikutnya, buat tetap bernyala, ada isinya. Lihat ini ada isinya nih. Ini ada minyak ya kan? Saya mau sampaikan, minyak yang dipakai adalah minyak zaitun atau zayit, yang artinya terang. Yang artinya terang. Hidup kita harus memberi terang bagi banyak orang. Saya bersyukur mungkin Ibu bahas dari sisi yang lain, tapi saya mau sampaikan buat kita semuanya pada hari ini, mau gak mau, imam-imam di akhir-akhir ini harus tetap bernyala. Coba saya lihat lagi, imam-imam harus tetap bernyala. Yang di dalamnya ada di sini ada seorang anak yang pernah kita doain ya. Kalau Bu Lydia masih ingat, namanya Pak Yeskiel ya. Ya. Dia berkata gini, mungkin ada ya.
sebelum dia dipulihkan dan sebagainya, dia bilang, dia kalau datang, dia akan cari duduk dekat dengan orang yang redup-redup. Iya, coba lihat, tanya kanan kiri, bro, sister, kamu redup atau mati? Atau nyala kuat? Yang di dalamnya, coba tanya, ya. Tanya gitu ya. Jadi waktu dia datang, dia itu datang gak bisa dekat dengan orang yang di dalamnya bernyala dengan terang kuatnya. Gak bisa. Maka dia akan jauh. Dia bisa duduk di tengah-tengah kita, tapi dia cari yang klip-klip. Tiba-tiba mati gitu. Dia duduk di samping. Dan ada orang yang bahasa roh. Oh, tapi di dalamnya gak nyala. Dia senang duduk di situ. Mau dimanapun harus tetap bernyala. Makanya tadi Tuhan, tolong Tuhan, jangan ambil rohmu, biar minyakmu terus penuh dalam hidup kami. Kita akan lewati apapun, proses apapun yang buat kita letih, capek dan sebagainya. Tapi jangan biarkan itu padam. Dibersihkan lagi pagi, dibersihkan. Dibilang gini, pagi Imam Harun harus datang, memastikan dupa itu tetap naik, dan dia harus bersihkan dan dinyalakan pada senja, naikin lagi. Saya waktu bilang, Tuhan, tolong ya Tuhan. Buat bersinar, saya gak akan bahas untuk bersinar seperti apa. Tapi udah Tuhan dengan sangat jelas berkata, kepadamu sudah diberikan karunia, berkat apapun semua. Benih itu sudah ditabur dalam hidup kita. Giliran kita menyampaikan buat orang lain. Kita terima karunia dan sebagainya. Tapi kalau kita hanya tumpuk, makalah ukuran pinggang kita. Dulu badanku tak begini, ku tumbuh besar, tambah besar. Saya dulu 54, sekarang kebalikannya 84. Ya pasti lebih langsing Ibu Christine. Ayo, ya Bapak Ibu, mari biar tetap bernyala. Saya waktu munculin ini dua, saya berpikir dulu yang namanya kaki dia ini termasuk ininya. Ternyata ini kandil emas. Di atasnya hanya wadah dan ditaruh kandil emas di atasnya. Yang terbuat, kaki Dian yang terbuat dari bunga badam itu letak buat taruh kandil emas untuk tetap bernyala. Hanya wadah. Bapak Ibu pilih yang mana? Mau jadi kaki Dian yang dari bunga badam, atau hanya pilih yang gantang ini, ukurannya kecil, hanya dilihat oleh yang di dalam ini aja, atau yang ukurannya sana. Dan Tuhan berkata, nggak mungkin pelita itu ditaruh bawah tempat tidur juga, harus di tempat yang tinggi. Itu jatahnya saudara dan saya untuk menerangi seluruh dunia. Kita berdoa buat bangsa-bangsa Israel dan sebagainya. Bangsa-bangsa tidak ada lagi. Bukan kita nggak ada pekerjaan, enggak. Itu bagian kita. Itu caranya kita bersinar, bernyala. Untuk api itu besar, seperti yang dikatakan oleh Om Selina, katakan gak bisa sendiri. Ini 7 nih. Ini udah habis ya, udah tenggelam ya, gak apa-apa. Tapi saya mau sampaikan, kalau 7-7-nya ini berantem, lu gemuk lu, pendek, kamu di sebelah sana.
Yang sana, kamu terlalu tinggi, kamu geser gitu. Kamu mah rambutnya habis gitu ya. Kamu mah rambutnya panjang, pirang lagi rambutmu. Kamu mah gigimu agak maju, kalau deklarasi kelihatan gitu. Kamu mah kalau doling jalannya udah lambat, gak bisa. Ini kalau tujuannya berantem, gak akan nyala. Nah iya, saya ngomong ini saya tertawa diri saya sendiri. Ya daripada saya tertawa orang lain gitu ya. Saya bilang, oh iya, saya butuh Bu Christine, saya butuh Bu Catherine, saya butuh Bu Email, saya butuh Pak Melvian, saya butuh Pak Markus, saya butuh Pak Wong untuk isi wadah ini. Saya butuh Bu Liani untuk isi. Saudara butuh siapa? Untuk tetap wadah ini jangan kosong seperti ini. Tetap harus ada isinya. Amin. Bapak Ibu, saya disadarkan dengan sebuah olahraga yang menurut saya nggak masuk akal. Kemarin saya nonton imam begini juga, tapi imam juga masih bisa nonton, Bu. Saya nonton bola kaki, Bapak Ibu, tapi highlightnya aja, nggak nonton full. Indonesia lawan Brunei Darussalam ya. Nanti kalau mau nonton sendiri tanggal 17 silakan ya, jangan undang saya. Waktu saya nonton itu, saya bangun pagi, saya lihat skornya, Bapak Ibu. Saya nggak nonton, jadi saya hanya lihat skornya. Setelah itu aku lihat ya ampun, setengah lusin dibuat gol. Setengah lusin itu berapa? 6 ya. 6-0. Itu ada pemain-pemain dari luar negeri, Sandy Walsh, siapa lagi saya lupa, Seipatinama dan sebagainya, ada Mark Locke dan sebagainya. Yang jelas nggak ada Samuel Elkanah di dalam ya. Oke. Begitu saya lihat gitu, seperti itu kan tuh ngomong di hati saya, kalau mereka saling iri gimana kan menang. Langsung saya bilang iya, kalau satu iri gelandang, ide iri, harusnya saya jadi striker yang buat gol. Iya, sampai kapan gak akan bisa 6-0. Sama begitu saya bilang, kalau saya iri sama Ibu Puji, gak bisa. Saya iri sama Pak Luki, gak bisa. Iri sama Bu Nita Jul, gak bisa. Mereka semua top pada tempatnya masing-masing. Semua punya top pada tempatnya masing-masing. Gak bisa iri sama orang lain, karena setiap kita punya hal yang istimewa di hadapan Tuhan. Begitu saya lihat itu, iya kenapa saya mesti iri sama anak kecil yang cuma tentang tasnya Ibu Puji. Ngapain saya iri sama dia? Kenapa saya harus iri dengan orang yang dekat sama orang yang saya ngabdi? Gak penting itu, Bapak Ibu. Kenapa saya harus iri sama Ibu Meli yang baru gabung tiba-tiba ngapain? Saya punya hal yang Tuhan taruh di hati saya. Setiap kita punya hal yang istimewa, tapi kita nggak pernah bereskan satu persatu ini. Kalau itu dibereskan, nyalanya akan sangat terang. Dan Tuhan berkata, itu harus nyala di tempat yang tinggi. Amin. Karena dikatakan kanan kiri, kata saya akan tetap bernyala. Amin. Yes. Ya. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi dalam Alkitab. Ada seorang Samaria, seorang Lewi, kemudian seorang imam. Gambaran ini gambarkan tentang hal ini, sama tentang Mezbah. Tadi saya mau bicara tentang utara, selatan, timur dari kemah tabernakel itu. Saya udah pelajari kenapa harus di timur, kenapa harus di barat, kenapa dia harus utara, ada panji-panjinya dan sebagainya. Saya pelajari. Tapi Tuhan, oke lah. Tuhan mengingatkan kembali imam, setiap kita harus menyala. Amin. Oke. Untuk meresponi firman Tuhan, saya tadi sampaikan,
Begitu imam dia lewat, dilihat seorang yang dirampok, yang dihabisi, sudah dicuri, luka-luka, dia tetap lewat. Pakai apa? Dia pakai talit, baju efod dan sebagainya. Dia gak peduli kok. Menurut saya terangnya baru segini. Yang di sini. Kemudian ada seorang imam, seorang Lewi. Lewi itu adalah orang yang membantu pelayanan di tabernakel itu berjalan. Mungkin Bapak Ibu nggak terlihat di depan, tapi Bapak Ibu bantu Asher dan sebagainya, kolektan kalau bisa di gereja. Itu Lewi yang bantu supaya ibadah itu jalan. Media ini jalan, ini kaum Lewi yang tetap berjalan. Tapi nggak lewat, dia hanya lewat. Menurut saya hanya sebatas ini terangnya. Tapi ada seorang yang bernama Samaria itu. Seorang Samaria yang gak dikenal namanya. Dia taruh hidupnya seperti kaki dia gitu. Pelitanya dia taruh di atas kaki dia itu, bernyala. Saudara mau tahu siapa namanya? Itu Yesus. Yang taruh hidupnya untuk jadi terang bagi banyak orang.